tema malam hari ini, ngobrol-ngobrol mengenai misteri wisata malam ya. Anyway, Kang, saya masih punya beberapa pertanyaan nih. Boleh. Yang harus banget selesai. Apakah ada dampak setelah tim bisa mengungkap satu misteri nih untuk tim Kang Asep sendiri atau untuk dampak yang lainnya? Ada nggak sih, Kang? Kalau untuk dampaknya sendiri itu, kalau kita tidak bisa mengantisipasi pasti ada. Yang jelas segala sesuatunya kita sudah antisipasi terlebih dahulu. Jadi insya Allah tidak ada dampak dan tidak ada dampak. Ya. Berarti sorry, boleh dibilang sebetulnya ada dampak tapi memang bisa diantisipasi sama bisa konsepnya. diantisipasi, semuanya bisa. Kalau kita mau ikhtiar, insya Allah bisa. Bisa. Dan Kang Asep, ya. Bagaimana pandangan masyarakat nih sejauh yang Kang Asep tahu terhadap kegiatan dari misteri wisata malam ini, komunitas Kang Asep ini? Iya, alhamdulillah untuk masyarakat, bahkan ada sebagian masyarakat, contoh kayak di Setu dan sebagainya, di Cirebon lah khususnya banyak yang request. Ternyata alhamdulillah dampak positifnya banyak dibandingkan negatif. Otomatis kita izin terlebih dahulu lah, perizinan RT RW, kalau kita ke desa bagaimana kita mau izin ke suatu tempat dan sebagainya, itu harus utama izin terlebih dahulu, seperti itu. Dan alhamdulillah dampak dari masyarakat sendiri positif dan mendukung selalu insya Allah ya. Dan ternyata memang pandangannya support lah ya. Kemudian Kang Asep, ada nggak sih persiapan yang harus dilakukan atau persiapan apa saja yang dilakukan oleh tim nih sebelum atau pada saat live berlangsung? Soalnya kan ini kayaknya butuh mental yang nggak sembarangan. Iya, betul. Kalau menurut saya orang yang awam ya, bener nggak nih? Betul. Untuk persiapannya jelas ada. Insya Allah kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ikhtiar kita ziarah terlebih dahulu. Kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala lewat orang-orang soleh. Di situ kita ziarah terlebih dahulu. Lalu kita melihat sikon, tempat mengeksplor. Sebelum mengeksplor kita lihat keliling dulu, insya Allah kayaknya aman. Nanti saya akan tugaskan tim untuk tidak ikut dengan saya, jauh dan memantau saya. Karena pengalaman saya pernah waktu di salah satu di Majenang di sana, saya dilempar ke tengah-tengah bambu. Dilempar ke tengah-tengah bambu. Siapa betul. Yang lempar? Ya itu dia. Orang mengatakan umumnya genderuwo. Nah di situ. Karena emang di situ ada salah satu teman saya dilempar dan memang benar-benar physically terlempar. Iya, terlempar itu tersebut. Karena di situ ada fatwa dan sebagainya. Saya coba menantang sesuatu. Jadi pengalaman ini untuk berbagi biar kita jadi korban, yang penting kita aman. Buktinya saya masih bisa siaran di sini, aman kan. Nah, pengalaman yang nggak enak itu bisa berbagi bahwa kepada teman-teman yang dimanapun Anda berada, dalam arti kan nih, awas hati-hati bila mana engkau menantang dan sebagainya, punya resiko dan memang itu terjadi gitu. Pasti terjadi gitu. Walaupun nggak hari ini, besoknya ya itu di titik lemahnya. Berarti persiapannya mungkin survei dulu cek lokasi. Dan kalau saat live-nya sendiri sedang berlangsung gimana? Pernah nggak sih ada kejadian yang ternyata unpredictable, nggak bisa ditebak, atau yang buat Kang Asep sendiri is really shocking ya? Ini tadinya nggak diprediksi nih bakal seperti ini. Itu ada nggak spontanitas yang terus gimana handlingnya? Ngatasinnya itu sendiri gimana? Kejadian yang di luar dugaan itu banyak sekali. Kayak handphone tiba-tiba ngeblank, kamera semua tiba-tiba, wah banyak sekali. Dan tiba-tiba, pokoknya banyak hal-hal yang di luar dugaan. Tapi kita jeda terlebih dahulu, kita istirahat sebentar, kita koreksi diri. Apa yang salah? Yang semuanya dalam diri kita atau tim dan sebagainya. Nanti kita kumpulkan tim lagi. Kita ziarah lagi, kita di situ ritualnya kok sederhana. Kita bisa melakukan, kita ziarah pada umumnya saja. Tidak ada ritual gimana harus gimana, nggak ada. Di situ kita hanya modal keyakinan, insya Allah keyakinan. Iya. Bila mana pendengar dimanapun Anda berada, barangkali ini penasaran, saya tidak bisa berbicara real langsung di sini kan, karena waktu harus. Iya nih, dikejar-kejar waktu, gue juga nanya jadi, aduh. Jadi bisa ngopi aja gitu. Nanti bisa ngopi di mana? Kita datanglah ke sana. Siap. Di mana aja. Ini ada yang nanya-nanya nih di WhatsApp lagi. Kak mau tanya dong, bisa nggak sih ikutan komunitas itu? Tapi sebenarnya takut sih. Pernah nggak sih mereka mewujudin langsung bentuknya? Dari siapa ini? Rifki, dari Rifki di Klayan. Jadi bisa nggak sih ikutan komunitas ini? Padahal sebetulnya dia sendiri penakut. Sama dong ya. Iya. Gue. Asli. Bisa nggak sih mereka tuh mewujudkan langsung bentuknya beneran nyata? Bisa. Bisa. Iya.
bisa yang mana nih? mental. Bisa yang mana nih? Soalnya bisa nggak ikutan komunitas ini atau bisa? Bisa ikut komunitas kita, insya Allah bisa, Insya pasti Allah bisa. Nah, termasuk untuk kayak yang penakut banget kayak bisa semuanya bisa.